Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Azrianda dengan NIM 7708220124, program studi S1 Teknologi Rekayasa Multimedia. Di sini saya akan presentasikan tema saya, yaitu hak cipta dan kepemilikan karya berbasis AI dalam teknologi multimedia. Latar belakang saya latar belakangnya ialah perkembangan kecerdasan buatan telah dimanfaatkan secara luas dalam pembuatan gambar, video, musik, dan animasi. Karya berbasis AI kini semakin banyak digunakan dalam industri teknologi multimedia. Kondisi tersebut memunculkan permasalahan baru terkait hak cipta dan kepemilikan karya yang dihasilkan oleh AI. Tujuan video ini ialah mengaji isu hak cipta dan kepemilikan karya berbasis kecerdasan buatan, menjelaskan implikasi etika yang perlu diperhatikan oleh profesional di bidang teknologi multimedia. Slide selanjutnya, AI dalam produksi karya multimedia. Contoh penggunaan AI. Satu, pemanfaatan AI image generator untuk pembuatan ilustrasi, poster, dan konsep visual. Kedua, penggunaan AI dalam proses video editing dan animasi secara otomatis. Ketiga, pemanfaatan AI dalam pembuatan musik dan suara sintetis untuk kebutuhan konten multimedia. Dampak penggunaan AI ialah mempercepat proses produksi konten multimedia, meningkatkan efisiensi biaya produksi, memudahkan proses kreatif bagi pelaku industri multimedia. Slide selanjutnya, pengertian hak cipta. Hak cipta eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya intelektual, bertujuan untuk melindungi karya dari penggunaan, penggandaan, atau distribusi tanpa izin. Permasalahan baru dalam karya berbasis AI. Satu, karya dihasilkan melalui sistem kecerdasan buatan, bukan sepenuhnya oleh manusia. Kedua, timbul ketidakjelasan mengenai pihak yang dapat disebut sebagai pencipta karya. Ketiga, menimbulkan perdebatan terkait kepemilikan dan perlindungan hak cipta karya berbasis AI. Selanjutnya, permasalahan kepemilikan karya AI. Pernyataan utama. Satu, apakah sistem kecerdasan buatan dapat dianggap sebagai pencipta suatu karya? Kedua, siapakah pemilik yang berhak atas kepemilikan karya berbasis AI? Penggunaan AI sebagai pihak yang memberikan perintah. Dua, pengembangan atau penyediaan sistem AI, pemilikan data yang digunakan dalam proses pelatihan AI. Kondisi regulasi saat ini. Pertama ialah regulasi terkait hak cipta karya berbasis AI belum diatur secara jelas dan komprehensif. Kedua, setiap negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda-beda terhadap kepemilikan karya AI. Isu data dan pelatihan AI. Sumber data AI. Satu, banyak sistem AI modern dilatih menggunakan berbagai karya yang memiliki hak cipta, termasuk gambar, teks, musik, dan video. Dua, data ini sering dikumpulkan tanpa izin dari pemilik karya, sehingga AI belajar dari konten yang sebenarnya dilindungi hukum. Ketiga, penggunaan data yang luas dalam beragam ini membuat AI mampu menghasilkan karya yang kompleks. Risiko dari AI. Satu, pelanggaran hak cipta. Penggunaan karya berhak cipta tanpa izin dapat menimbulkan risiko tuntutan hukum bagi pengembang atau pengguna AI. Eksploitasi karya kreator. Karya kreator asli bisa digunakan untuk melatih AI tanpa kompensasi, sehingga nilai dan kontrol kreator atas karya mereka berkurang. Ketidakjelasan kepemilikan. Ketika AI menghasilkan karya baru, sering tidak jelas siapa yang berhak atas karya tersebut. Penggunaan AI, pengembangan AI, dan penciptaan asli dalam data pelatihan. Dampak bagi industri multimedia.
Dampak positifnya ialah penggunaan AI kemungkinan proses pembuatan konten multimedia menjadi lebih cepat dan efisien. Akses produksi konten lebih luas. AI menurunkan hambatan teknis dan biaya produksi sehingga lebih banyak individu atau tim kecil dapat menciptakan karya berkualitas tinggi. Dampak negatifnya ialah potensi plagiarisme. AI yang dilatih menggunakan karya orang lain berisiko menghasilkan konten yang terlalu mirip dengan karya asli. Nilai karya manusia bisa terdegradasi. Ketergantungan pada AI dalam produksi konten berpotensi mengurangi apresiasi terhadap kreativitas manusia. Pandangan etika. Tanggung jawab profesional multimedia dalam penggunaan AI, menggunakan AI secara transparan, menghargai karya orisinal, dan tidak mengklaim karya AI sepenuhnya sebagai karya pribadi. Kaitan dengan kondisi di Indonesia, regulasi hak cipta AI masih berkembang. Peraturan mengenai kepemilikan dan hak cipta karya AI belum sepenuhnya jelas di Indonesia, sehingga banyak kasus masih berada di area abu-abu hukum. Kesadaran etika perlu ditingkatkan. Para profesional multimedia perlu memahami implikasi etika dalam penggunaan AI, termasuk menghormati karya orang lain dan memastikan transparansi dalam proses kreatif. Analisis saya pribadi. AI sebaiknya digunakan untuk mendukung proses kreatif, membantu ide, mempercepat produksi, dan menyempurnakan karya, namun tidak menggantikan peran kreator manusia. Saat AI menghasilkan karya, penting padanya regulasi yang menentukan siapa yang berhak atas karya tersebut. Teknologi AI bisa membuat proses lebih cepat, tetapi kesadaran etika dalam penggunaan AI menjadi kunci untuk menjaga integrasi karya, menghargai kreator asli, dan menjaga kualitas industri yang kreatif. Kesimpulannya ialah hak cipta karya AI masih menjadi perdebatan karena belum ada kesepakatan baik di tingkat global maupun nasional mengenai siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan oleh sistem AI tersebut. Hal ini membuat status hukum karya AI menjadi abu-abu dan menimbulkan tantangan dalam menentukan kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap karya kreator manusia harus tetap menjadi prioritas. Karya asli manusia perlu dihargai dan dilindungi oleh penggunaan tanpa izin, termasuk ketika digunakan untuk melatih AI atau sebagai referensi dalam produksi konten baru. Refleksi pribadi. Pentingnya memahami etika AI. 1. Sebagai mahasiswa dan calon profesional multimedia, memahami implikasi etika penggunaan AI dapat penting untuk membentuk perilaku kreatif yang bertanggung jawab. Setiap konten yang dibuat dengan bantuan AI harus mempertimbangkan hak cipta. Penggunaan AI yang etis akan menjaga nilai kreatif manusia, mendorong inovasi yang adil, dan memastikan industri kreatif berkembang. Penutup, hak cipta adalah isu penting di era AI. Di era digital dan AI, perlindungan karya intelektual menjadi semakin kompleks. Memahami hak cipta membantu menjaga keadilan bagi kreator manusia, sekaligus meminimalkan risiko hukum. Penggunaan AI harus adil dan beretika. AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu untuk mendukung kreativitas, bukan sebagai pengganti kreator manusia. Penggunaan yang transparan, menghormati karya orisinal, dan sesuai regulasi akan membangun industri kreatif yang sehat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Salam janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.